perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Anindita, rekan saya Ameltri Ramadhani, Anissa Uljana, Atriwuri Sintria, Fitri Oktaviani, Lola Anggraini, dan Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini kami membahas materi tentang konseling keluarga dengan pendekatan transaksional analisis atau TA. Baiklah, materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan analisis transaksional. Pendekatan analisis transaksional ialah pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Transaksional maksudnya ialah hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Adapun hal yang dianalisis yaitu meliputi bagaimana bentuk, cara, dan isi dari komunikasi mereka. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan apakah transaksi yang terjadi berlangsung secara tepat, benar, dan wajar. Bentuk, cara, dan isi komunikasi dapat menggambarkan apakah seseorang tersebut sedang mengalami masalah atau tidak. Gantina 2011. Analisis transaksional didasarkan pada asumsi bahwa orang mampu memahami keputusan-keputusan pada masa lalu dan kemudian dapat memilih untuk memutuskan kembali keputusan yang pernah diambil. Dalam pandangan Eric Berne, meyakini bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk memilih dan dalam tingkat kesadaran tertentu. Selanjutnya, peran konselor dalam pendekatan analisis transaksional. Peran konselor adalah untuk membantu klien menemukan kekuatan internal mereka untuk mendapatkan perubahan dengan jalan mengambil keputusan yang lebih cocok sekarang, sebagai lawan dari terus saja hidup berdasarkan keputusan yang kuno yang telah klien buat pada masa kanak-kanak. Karakteristik sebenarnya dari konselor adalah membiarkan klien atau konseli untuk menemukan kekuatan mereka sendiri. Menurut Koray 1995 halaman 386. Baiklah, saya Lola Anggraini akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan pendekatan analisis transaksional. Yang tujuan utama konseling transaksional ini adalah membantu konseli untuk membuat keputusan baru tentang tingkah laku sekarang dan arah hidupnya. Individu memperoleh kesadaran tentang bagaimana kebebasannya terkekang karena keputusan awal tentang posisi hidup dan belajar untuk menentukan arah hidup yang lebih baik. Kemudian tujuan-tujuan khusus pendekatan analisis transaksional. Yang pertama, konselor membantu konseli untuk memprogram pribadinya agar membuat ego state berfungsi sebagai saat yang tepat. Kemudian yang kedua, konseli dibantu untuk menganalisis transaksi dirinya sendiri. Yang ketiga, konseli dibantu untuk menjadi bebas dalam berbuat, bermain menjadi orang yang mandiri dan memiliki apa yang diinginkan. Yang keempat, konseli dibantu untuk mengkaji keputusan salah yang telah dibuat. Baiklah, saya Anissa Uljana akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang tahap-tahap pendekatan analisis transaksional. Tahap-tahap konseling menurut McLeod dalam Sofyan Wiles 2009 menyebutkan terdapat 3 tahap dengan pendekatan analisis transaksional untuk konseling keluarga, yaitu tahap awal. Pada tahapan awal, anggota keluarga membuat kontrak dengan konselor. Tugas konselor adalah sebagai mengidentifikasi klien, mengenal masalah dan fokus untuk memperjelas masalah tersebut, serta bagaimana keluarga berinteraksi. Konselor menerangkan kepada anggota keluarga bagaimana suatu perilaku individu muncul dan mempengaruhi anggota lain dalam suatu unit keluarga. Mula-mula diajarkan bertanya secara langsung tentang masalahnya dan juga berbicara dengan anggota lain secara langsung pula. Sekian dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan lanjutkan materi. Tahap kedua, terjadinya proses terapeutik dengan segala anggota keluarga. Di sini terlihat dinamika individual dalam proses konseling. Konselor mulai inisiatif untuk menyelesaikan anggota keluarga yang mempunyai kekuatan yang amat besar dalam keluarga. Misalnya, fokus pada ibu, anak, atau ayah. Maka konselor hendaknya mengamati terjadinya dinamika intrapsikis. Hal ini termasuk bagaimana perintah orang tua terjadi di lingkungan keluarga dan dengan ibu, sebagaimana keputusan orang tua dan bagaimana
Tujuannya di sini adalah mengadakan reintegrasi terhadap keseluruhan keluarga setelah bekerja dengan keluarga sebagai suatu sistem untuk mencerahkan hakikat transaksi antara anggota keluarga. Maka konselor sekarang menuju kepada aspek-aspek seperti keributan-keributan, perintah-perintah, keputusan-keputusan, dan pelajaran hidup dari individu-individu anggota keluarga. Tujuan yang akan kita capai adalah mengembangkan struktur keluarga di mana setiap anggota keluarga akan memahami dan saling memenuhi kebutuhan anggota keluarga lainnya, dan tercapailah keharmonisan dalam keluarga. Artinya, dalam keluarga telah tercapai interdependensi atau perasaan saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Karena itu, saya kembalikan. Baiklah, saya Amal Ramadhani akan menjelaskan materi tentang teknik-teknik pendekatan analisis transaksional. Yang pertama yaitu permission atau pemberian kesempatan, di mana pemberian kesempatan memperbolehkan klien melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang tuanya. Yang kedua yaitu protection atau proteksi, di mana proteksi melindungi klien dari ketakutan karena klien disuruh melanggar peraturan orang tuanya. Yang ketiga yaitu potensi. Potensi mendorong klien untuk menjauhkan diri klien dari injunction yang diberikan orang tuanya. Teknik khusus menurut Bernay terdiri atas 8 teknik. Yang pertama, interrogation, yaitu mengkonfrontasikan kesenjangan-kesenjangan yang terjadi pada diri klien sehingga berkembangnya respon edul dalam dirinya. Yang kedua yaitu specification, di mana specification mengkhususkan hal yang dibicarakan sehingga klien paham tentang ego state-nya. Yang ketiga yaitu confrontation, yaitu menunjukkan kesenjangan atau ketidakberesan pada diri klien. Yang keempat yaitu explanation, transaksi edul-edul yang terjadi antara konselor dengan klien untuk menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Yang kelima yaitu illustration, memberikan contoh pengajaran kepada klien agar ego state-nya digunakan secara tepat. Yang keenam yaitu confirmation, yaitu mendorong klien untuk bekerja lebih keras lagi. Yang ketujuh yaitu interpretation, membantu klien menyadari latar belakang dari tingkah lakunya. Yang kedelapan yaitu crystallization, menjelaskan kepada klien bahwa klien sudah boleh mengikuti games untuk mendapatkan struk yang diperlukannya. Selanjutnya contoh kasus. Elin, seseorang siswa SMA, datang kepada konselor dan bercerita bahwa ia adalah anak yang penurut. Ia selalu menuruti kemauan orang tuanya. Dalam pendidikan sejak TK sampai kuliah, ia selalu mengikuti kemauan orang tuanya. Pada saat kuliah dalam mengambil jurusan, Elin diarahkan untuk mengambil jurusan kedokteran. Padahal ia ingin mengambil jurusan sastra. Karena tidak sesuai dengan keinginannya, akhirnya nilainya pun menurun. Orang tuanya menyalahkan dan memarahinya. Elin sesungguhnya ingin memiliki kekuasaan sendiri dalam mengambil keputusannya. Akan tetapi, ia tidak sanggup melawan ego orang tuanya. Dari kasus tersebut, yang dihadirkan dalam konseling ialah orang tua dan Elin. Konselor melakukan pendekatan dengan proses terapeutik yang mana konselor berinisiatif untuk melihat dinamika keluarga selama konseling. Dan teknik yang digunakan konselor yaitu teknik permission atau pemberian kesempatan. Memperbolehkan klien melakukan apa yang tidak diperbolehkan oleh orang tuanya karena klien memiliki keputusan-keputusannya sendiri untuk menentukan arah hidupnya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih.